Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, ya. Eh, Ketemu lagi dengan saya di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Semester sebelumnya, di semester genap, kita juga baru saja bertemu ya. Saya bawakan mata kuliah di marketing, tapi pada kesempatan semester ganjil ini, saya bawakan mata kuliah komunikasi pemasaran terintegrasi atau yang sering disingkat dengan IMC, ya, Integrated Communication Marketing, gitu ya. Nah, komunikasi ini sebenarnya napas ya bagi suatu perusahaan, napas bagi perusahaan, karena tanpa berkomunikasi maka perusahaan tidak akan dikenal oleh target pasarnya atau tidak akan dikenal oleh masyarakat, ya. Nah, beraneka ragam bentuk komunikasi pemasaran, ya. Ada yang secara langsung, tidak langsung, kemudian ada beberapa eh, tren sekarang menggunakan media internet, gitu ya. Semua media yang dapat diakses oleh khalayak rame itu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan atau menyampaikan pesan perusahaan supaya bisa diakses oleh target pasarnya, gitu ya. Jadi ini pelajaran yang benar-benar sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan kalau kita ingin konsen di bidang pemasaran, ya. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa di hari pertama perkuliahan kita akan bahas dulu kontrak perkuliahan kita. Kontrak perkuliahan ini harus kita sepakati terlebih dahulu, setelah itu baru kita bisa eksekusi proses pembelajaran ini, ya. Di monitor Anda sudah kelihatan share screen saya, ya. Saya akan mulai di lembaran pertama. Mata kuliahnya IMC, Integrated, sorry ya. Ya, Integrated Marketing Komunikasi, sorry tadi di awal saya salah menyebutkannya ya, IMC, Integrated Marketing Komunikasi, ya. Normalnya kita kuliah itu di hari Jumat. Normalnya kita kuliah di hari Jumat di jam 7.20 sampai dengan 20.40. Tapi karena kondisi pandemik, kita mau tidak mau harus belajar melalui jarak jauh, ya. Dan schedule-nya juga sedikit berbeda. Biasanya kita 80 menit. Saat ini kita diberikan alokasi 60 menit. Kalau teman-teman sepakat, mungkin kita bisa saja lebih dari 60 menit, ya. Tapi sepakat dulu. Kalau memang pembahasannya menarik, kita bisa perpanjang waktunya, ya. Bisa lebih dari 60 menit. Cuman harus ada dasar kesepakatan, ya. Nanti boleh disampaikan ke saya, Pak kita lanjut, Pak kita stop, minggu depan kita sambung juga boleh, ya. Artinya dalam proses belajar ini kita sama-sama menyesuaikan diri, nyamannya di mana, ya. Mahasiswa bisa nyaman memperoleh ilmu pengetahuan, saya juga nyaman menyampaikan ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya. Nah, ini IMC ya, Integrated Marketing Communication, 2 SKS bobotnya. Jamnya tadi udah saya sampaikan, semester ganjil 2021, nama saya belum berubah ya, sampai sekarang masih Nasrul Effendi. Nanti kalau berubah saya undang deh ya, saya undang kalau saya berubah nama ya. Langsung aja, deskripsi singkatnya, sorry bukan e-business ini ya, maaf ya, IMC. Deskripsi singkatnya, IMC itu kita belajar apa sih gitu ya? Kita akan belajar konsep dasar komunikasi dan pemasaran, ya. Nah, konsep dasar komunikasi dan pemasaran. Jadi bagaimana aktivitas komunikasi yang baik, ya, yang baik supaya tujuan pemasaran kita bisa tercapai dengan baik juga tentunya, ya. Nah, kemudian kita nanti akan belajar konsep komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk komunikasi pemasaran yang terintegrasi itu, gitu ya. Kalau selama ini terpisah-pisah di sebuah perusahaan, misalnya
setelah kita belajar ini kita bisa menyatukan menjadi terintegrasi antara satu saluran komunikasi dengan saluran komunikasi lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kontennya apa? Ada 14 konten ya, ada 14 konten yang akan kita bahas, bersama ya. 14 konten ini sebenarnya kalau dalam waktu 2 SKS, saya rasa kulitnya aja yang bisa kita bahas gitu ya. Kulitnya aja yang kita bisa bahas. Tapi meskipun demikian, di pembelajaran jarak jauh ini kita diberikan waktu selama 1 minggu proses belajarnya, ya, selama 1 minggu proses belajarnya. Jadi bisa kita manfaatkan proses belajar selama 1 minggu itu untuk mengupas tuntas setiap subtopik dari konten TMC itu sendiri gitu ya. Jadi konsep dasar komunikasi dan pemasaran itu kita diskusikan selama 1 minggu, kemudian juga kita langsung melakukan presentasi online dan diskusi online secara live gitu ya. Oke, Anda bisa baca modul-modulnya. Pertama kita belajar konsep dasar dulu komunikasi, konsep dasar komunikasi dan pemasaran, sejarah komunikasi dan komponen-komponen dalam komunikasi, tantangan ya, tantangan dalam komunikasi pemasaran, model komunikasi pemasaran terintegrasi, gambaran manajemen periklanan, media periklanan tradisional, bagaimana sih pesan periklanan yang kreatif dan efektif, media periklanan internet, kemudian kita harus bisa mengukur efektivitas pesan periklanan, promosi penjualan, ini bagian daripada IMC itu sendiri, peran promosi dagang, ya. Loh Pak, promosi penjualan sama promosi dagang kan nggak ada bedanya Pak gitu ya. Tapi dalam konteks ini berbeda sekali ya. Promosi penjualan itu strateginya seperti apa, peran promosi dagang itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita akan belajar VR ya, public relation yang berorientasikan pemasaran tentunya. Kemudian manajemen pemasaran mulut ke mulut atau word of mouth gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar iklan dan komunikasi di tempat pembelian ya. Jadi kalau punya toko, logo toko Anda itu sebenarnya sudah bentuk komunikasi ya. Salah satu bentuk komunikasi perusahaan menginformasikan keberadaan perusahaannya. Kemudian pada saat transaksi jual beli sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan komunikasi pemasaran dengan customer kita ya, dan itu nyata adanya ya. Misalnya pada saat Anda beli baju, sudah Anda ketemukan baju yang ingin Anda beli, kemudian yang punya toko menawarkan baju yang lainnya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi pemasaran di tempat pembelian. Seperti itu ya. Oke, karena cara belajar kita berbeda, home learning gitu ya, maka metodenya juga harus berbeda. Ada 4 metode yang akan kita jalankan dalam aktivitas perkuliahan home learning ini. Yang pertama sinkron maya. Jadi setiap pertemuan kita akan melakukan tatap muka secara langsung melalui MS Teams ya. Nah, ada online presentasi di sana, kemudian juga nanti dipadukan dengan diskusi, sesi tanya jawab dan lain sebagainya ya. Kemudian metode kedua asinkron mandiri. Artinya mahasiswa mempelajari materi dan lektor note yang saya berikan. Jika ada poin-poin yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya, dan pada konten tertentu saya akan berikan video pembelajaran ya, pembelajaran. Nanti di video tersebut Anda bisa lihat, amati, kemudian pahami, kemudian Anda bisa ambil kesimpulan apa makna dari pembelajaran video tersebut ya. Yang ketiga, asinkron kolaboratif. Ini forum diskusi kita. Di pertemuan pertama ini saya sudah kasih satu problem atau masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha ya. Pasang iklan tapi nggak berdampak pada tingkat penjualannya. Ya, iklannya nggak menarik. Sama sekali target market nggak mau melihat iklannya. Nah, itu kan problem ya. Di mana yang salah, kita coba diskusikan bersama. Tadi ada beberapa teman yang sudah memberikan gagasan, ide,
saran dan masukan ya. Nah, Anda jangan takut mencurahkan ide atau inspirasi Anda di forum diskusi, karena saya bukan mau melihat benar atau salah ya. Benar atau salah itu bukan sesuatu yang perlu saya judge gitu ya, tapi saya mau lihat pemikirannya seperti apa, pemahamannya seperti apa. Ya, bukan mau melihat ini jawabannya salah, ini jawabannya benar, tidak ya. Tidak, kita sama-sama belajar ya. Apa yang Anda tuliskan akan saya pertegas lagi dengan pemahaman dan wawasan saya, kira-kira seperti itu. Homeworknya, kemudian metode keempat ada homework ya. Kita ada tugas ya. Tugas di mata kuliah ini tidak akan berbeda dengan RTM yang sudah saya rancang sebelumnya. Jadi ada 2 tugas selama 1 semester ini ya. Tugas pertama kita selesaikan sebelum UTS, tugas kedua sebelum UAS. Nah, pengerjaannya step by step. Jadi setiap minggu Anda harus kerjakan, kemudian hasil kerjanya disimpan, minggu berikutnya lanjutkan, sampai minggu pertemuan ke-6, finalisasi tugasnya sudah bisa disubmit ke saya. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap minggu itu ada tugas yang Anda kerjakan, hasilnya Anda simpan, pengumpulannya nanti di pertemuan ke-6 gitu ya. Untuk tugas yang kedua, pengumpulannya nanti di minggu ke-13. Loh Pak, minggu ke-7 sama ke-14 kita ngapain? Nanti di minggu ke-7 dan ke-14 itu kita ada kuis. Karena bobot dari RTM ini 10%, 10%. Ditambah nanti kuis, sebelum UTS 5%, setelah menjelang UAS, sebelum UTS 5%, menjelang UAS nanti 5%. Jadi total nilai tugas itu 30%. Nilai UTS itu 30% dan nilai UAS itu 40%. Ya, ini bahan bacaan kita bisa diakses di internet. Silakan Anda akses di internet, cari ya kutipan-kutipan dari bahan bacaan kita, pelajari kembali. Ya, ini evaluasi pembelajaran UTS 30, tugas 30, UAS 40. Ya. Seandainya saya memberikan tugas berbeda dari RTM, Anda ingatkan saya, ya Pak, ini tugas kok tugas dadakan, tidak sesuai rencana ya. Tugas yang saya berikan harus sesuai dengan RTM. Jadi bukan karena saya kurang modul saya kasih Anda tugas, tidak ya. Tidak. Saya tetap melaporkan kepada prodi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Ketika disetujui prodi, itulah tugas kita selama 1 semester ya. Nah, aturan perkuliahannya sedikit berbeda dibandingkan onsite ya. Kita ini online, dibandingkan onsite berbeda. Yang pertama, perhatikan jadwal ya. Kita punya jadwal meeting setiap minggu di jam 19.20 di hari Jumat ya. Kalau misalnya nggak bisa join, infokan ke komisarisnya ya. Nanti komisaris bisa report ke saya atau langsung aja di WhatsApp grup kita ya. Langsung aja, Pak saya izin nggak bisa Pak karena saya ada tugas dan lain sebagainya. Silakan ya. Boleh saja ya, nggak ada masalah. Silakan. Halo, mohon maaf sebelumnya. Masih kelihatan tampilan saya, tampilan komputer saya? Masih ya? Masih. Ya. Suara saya masih jelas, Felix? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Masih ya? Oke, poin yang kedua, keaktifan. Mahasiswa harus aktif pada forum diskusi secara online maupun pada saat presentasi online, ya. Jadi nanti kita konsepnya diskusi, bukan satu arah ya, bukan satu arah. Saya nggak mau satu arah, kita lebih interaktif. Kalau misalnya saya kasih suatu pertanyaan, silakan jawab. Nanti kita akan diskusikan bersama ya. Karena materinya ini kan sebelumnya sudah saya upload, Anda sudah bisa baca. Jadi kita cenderung ke konsep diskusi, tukar pikiran, saling berikan ide dan lain sebagainya. Ya. Kemudian menjaga kondisivitas dalam konteks online, jaga mic Anda ya, jaga mic Anda.
jaga mic Anda supaya tidak ada kebocoran suara. Meskipun Anda tidak bersuara, mungkin orang-orang di sekitar Anda bersuara, nanti bisa mengganggu komunikasi yang saya sampaikan ya, atau informasi yang saya sampaikan nantinya pada saat menjelaskan atau mendiskusikan materi perkuliahan kita. Ya, yang keempat, membaca buku atau slide perkuliahan sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, ini informasi saya ya. Kalau onsite saya ada di kampus C lantai 2. Karena ini online saya berada di rumah. Ya, saya ada juga saya ke kantor tapi dalam batasan-batasan tertentu. Itu kontrak perkuliahan kita. Sekarang sebelum kita lanjut, jika ada pertanyaan, jika ada saran, atau jika ada yang harus ditambahi atau dikurangi, silakan sampaikan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan Felix, ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan atau yang lain, silakan. Tidak Pak, udah pas semua. Sudah pas semua. Elis, ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau mengenai kuis dan lain sebagainya, silakan. Enggak, Pak. Tidak ya? Oke. Sebentar ya, sepertinya ada masalah dengan koneksi jaringan saya. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Tidak ada permasalahan ya dengan kontrak perkuliahannya, tidak ada yang keberatan atau tidak ada yang mau kasih saran, masukan, dan gagasan? Tidak Pak, udah pas. Sudah pas ya, baik. Kalau sudah pas, nanti Felix, saya butuh bantuan Felix untuk proses tanda tangan. Misalnya ya, misalnya kalau dibutuhkan proses tanda tangan, kira-kira gimana ya Felix caranya? Pakai digital saja Pak. Pakai digital ya. Felix bisa kirim ke saya ya. Iya Pak. Oke, boleh. Terima kasih Felix. Oke Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin lihat dulu nih wawasan mahasiswa-mahasiswa saya, wawasan Anda semua ya, mengenai komunikasi pemasaran terintegrasi. Atau boleh juga kita katakan mengenai komunikasi pemasaran gitu ya. Saya punya ini istilahnya kuis untuk mengukur ya, atau untuk melihat kemampuan adik-adik sebelum mendapatkan materi perkuliahan ini ya. Kuis ini bersifat formatif, jadi tidak ada nilai di sini ya, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Cuman saya bisa lihat siapa yang sudah memahami komunikasi pemasaran itu seperti apa, kemampuannya sejauh mana, saya bisa lihat gitu ya dari hasil jawabannya. Nah, semuanya harus stay di depan monitornya. Kuis ini secara langsung ya, live gitu ya. Jadi Anda tinggal join aja nanti. Tampilan saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatannya, baik. Kita akan mulai kuisnya. Nanti kodenya silakan Anda ini
Join ya. Oke. Masuk ke, silakan Anda login ke joinmyquiz.com, kemudian gunakan kode yang ada di tampilan monitor Anda. Kelihatan Felix kodenya? Felix? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Tidak ya? Enggak, Pak. Gelap layarnya. Gelap ya? Ini ada problem nih dengan jaringan saya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya coba. Gimana problemnya? Sebentar ya, mohon maaf ya. Kalau live-nya kok blank gitu ya. Coba ulang share screen-nya. Oke. Kita abaikan dulu lah kuisnya ya. Nanti kalau memang udah jaringan saya stabil, kita lanjut kuisnya di belakangan aja ya. Kita masuk ke materi saja daripada membuang-buang waktu ya. Ini ada masalah dengan jaringan saya ya. Karena nggak bisa ini. Oke, ini nampak materi perkuliahan kita? Nampak, Pak. Apa, Pak? Oke, ini nampak ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke konsep ya, konsep dasar komunikasi dan pemasaran ya. Konsep dasar komunikasi dan pemasaran. Apa yang kita pelajari? Yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi komunikasi itu sendiri, kemudian fungsi komunikasi, tujuan dari komunikasi, jenis komunikasi, komponennya apa saja ya. Kemudian komunikasi pemasaran itu apa gitu ya. Itu yang akan kita bahas, bauran komunikasi pemasarannya. Jadi kalau di dalam pemasaran kita kenal dengan istilah 4P. 4P itu product, price, place, dan promotion. Promotion itulah komunikasi pemasaran sebenarnya ya. Nah, kalau di lapangan orang akan sedikit ambigu ya dengan kata promosi. Kenapa ambigu? Promosi itu luas cakupannya ya. Diskon itu promosi. Kemudian iklan juga bisa dibilang promosi gitu ya. Luas. Kalau promosi luas. Jadi dalam konteks pembelajaran ya, para akademisi sering menyebut promosi itu adalah bentuk dari komunikasi pemasaran ya, bentuk dari komunikasi pemasaran. Itu jauh lebih spesifik dia ya. Jadi diskon itu ya bentuk komunikasi gitu ya. Bukan hanya sekedar promosi gitu ya. Nah, apa itu komunikasi? Yuk kita diskusi. Apa itu komunikasi? Ada yang tahu apa itu komunikasi?
Silakan. Mungkin saya mulai dari Felix dulu ya. Felix, apa yang dimaksud dengan komunikasi, Felix? Silakan. Felix, masih monitor Felix? Masih, Pak. Iya. Kira-kira menurut Felix apa itu komunikasi? Singkat aja. Tidak. Proses komunikasi itu kurang lebih saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, Pak. Oke, proses berinteraksi antara satu orang dengan yang lain ya. Oke, bagus. Oke, kemudian Felix mau tunjuk siapa nih? Kita lihat gagasan teman yang lain. Komunikasi itu apa sih sebenarnya ya? Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Seperti kata Felix tadi, bentuk berinteraksi antara satu orang dengan orang lain gitu ya. Mungkin Felix bisa tunjuk teman yang lain, silakan Felix. Jessica, Pak. Jessica, silakan Jessica. Jessica, Pak. Jessica ya. Ya, mana Jessica? Ya Pak, Iya. Apa itu komunikasi menurut menurut saya Jessica? komunikasi itu proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang dengan orang lainnya. Oke, proses menyampaikan hasil pemikiran atau informasi seseorang kepada orang lain. Seperti itu ya? Iya Oke, Pak. bagus. Bagus. Jessica, mau tunjuk Iya siapa? Pak. Satu lagi. Mau tunjuk siapa? Angela. Satu lagi. Angela. Ya, silakan Angela. Iya Pak. Iya. Menurut saya komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi yang dapat dilakukan secara satu arah maupun dua arah. Oke, proses penyampaian informasi yang dapat dilakukan melalui satu arah maupun dua arah. Nah, menarik ini, satu arah dan dua arah. Satu arah kira-kira contohnya seperti apa ya? Angela mau tunjuk siapa yang bisa jawab itu? Satu arah itu seperti apa? Dua arah itu seperti apa? Yulianti Dewi, Pak. Halo Yulianti, silakan dijawab. Tadi Angela katakan proses ya pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain, bisa satu arah, bisa dua arah. Satu arah itu contohnya yang seperti apa gitu, dan dua arah itu yang bagaimana? Oke, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa ya, mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Nah, saya mau nanya Cynthia nih, satu arah yang bagaimana Cynthia? Cynthia? Halo, Cynthia iya Pak. Iya, yang satu Iya, arah. Pak. Yang satu arah misalnya orang presentasi Pak. Orang presentasi tanpa ada forum diskusi ya, Cynthia? Iya, misalnya gitu Pak. Atau ngomong di YouTube gitu. Ngomong di YouTube ya? Ngomong di YouTube tapi nggak Iya, live ya? Ngomong di YouTube tapi nggak live, masih rekam. Iya. Oke, Iya, bagus. Kak. Yang dua arah kira-kira, Cynthia? Misalnya jual beli Pak. Pedagang. Oh, jual beli. Iya, betul, betul. Bagus. Terima kasih ya, Cynthia. Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Komunikasi itu ya suatu aktivitas ya, penyampaian informasi. Penyampaian informasi, jadi ada istilahnya ada pesan yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan, atau ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal atau lisan, ya, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Atau bisa juga nonverbal. Nonverbal itu dalam bentuk surat misalnya, dalam bentuk SMS misalnya, itu nonverbal. Kalau verbal atau lisan itu secara langsung ya. Ada keuntungan pada saat kita melakukan komunikasi secara
langsung atau secara lisan, kita bisa seketika mendapatkan feedback dari pihak yang menerima informasi, apakah dia mengerti seutuhnya atas pesan yang kita sampaikan atau tidak. Tapi kalau sifatnya nonverbal, kita sulit melihat feedbacknya secara langsung dalam waktu yang cepat. Butuh beberapa waktu baru kita bisa pahami dia mengerti atau tidak dengan informasi atau dengan pesan atau dengan ide atau dengan gagasan yang sesungguhnya yang ingin kita sampaikan kepada dia. Ya, jadi lebih efektif sebenarnya berkomunikasi secara lisan dibandingkan berkomunikasi tidak secara lisan, ya, atau nonverbal. Nah, di saat sekarang ini perusahaan itu bisa mengoptimalkan yang namanya media telekomunikasi dan informasi untuk bisa berkomunikasi secara lisan dengan customer-nya atau dengan pihak-pihak yang berhubungan ya dengan perusahaannya. Nah, semua perusahaan tentunya menerapkan upaya komunikasi pemasaran atau yang kita kenal dengan istilah markom. Kalau Anda sudah bekerja di perusahaan, ya, ada divisi markom gitu ya. Markom itu marketing komunikasi gitu ya. Nah, semua perusahaan punya upaya markom pada tingkatan tertentu. Tidak masalah apakah upaya tersebut diarahkan kepada para konsumen yang sifatnya perorangan ataupun yang terfokus pada pelanggan dari kalangan bisnis. Ya. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa komunikasi pemasaran tersebut merupakan aspek penting dari seluruh misi perusahaan, ya. Jadi komunikasi seperti yang di awal saya katakan tadi, komunikasi itu merupakan jantung yang memompa napas organisasi sebenarnya. Ya, makanya perusahaan dalam memilih orang yang bergabung di dalam divisi markom, mereka itu benar-benar selektif. Ya, kenapa? Mereka adalah mulut perusahaan nantinya. Kalau cara bicaranya, tata bahasanya, mimik wajahnya, gestur tubuhnya tidak sesuai dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau tidak sesuai dengan kultur suatu perusahaan, maka ini bisa berbahaya, ya, maka bisa berbahaya. Kenapa? Ketika dia berbicara di depan publik misalnya, dia mewakili nama perusahaan, bukan nama personal. Gitu ya. Jadi kita lihat juru bicara perusahaan itu memang orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan dari sisi penampilan, dari sisi wawasan, ya, mereka memang tertempa menjadi seorang profesional yang handal dalam menyampaikan informasi kepada publik, ya, kepada publik, kira-kira seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah sama-sama lihat apa itu definisi komunikasi, ya. Nah, berikutnya ini tadi, ya. Nah, fungsi komunikasi itu sebenarnya apa? Ada 4 sebenarnya fungsi komunikasi di dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu sebagai alat kendali, ya, sebagai alat kendali. Sebagai alat kendali. Contohnya surat tugas misalnya yang diberikan kepada bagian pemasaran, ya, itu di surat tugas itu biasanya detail apa-apa saja yang harus dia lakukan itu tertera di sana, ya. Jumlah produk yang dia bawa keluar pada saat dia melakukan melakukan penjualan di luar misalnya, ya. Sorry, ini layar saya masih kelihatan di tempat Anda? PowerPoint saya masih kelihatan? Enggak, Pak. Cuma wajah Bapak. Slide-nya udah nggak nampak, Enggak, Pak. Pak. Cuman wajah saya, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh. Oke, maaf ya.
Kok bisa ya? Ini biasanya nggak seperti ini MS Teams saya ya. Ini kok ada problem gitu ya. Ya, namanya juga perangkat ya, perangkat yang tidak bisa kita kendalikan ya, terutama jaringan ya, nggak apa-apa. Nah, fungsi komunikasi itu ada, ya udah nampak ya. Fungsi komunikasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu sebagai alat kendali. Di dalam perusahaan, fungsi komunikasi itu sebagai alat kendali. Contohnya surat tugas itu jelas ya, di sana itu Anda harus ngapain gitu ya. Tugas dan tanggung jawab Anda apa. Kemudian misalnya kalau Anda di bagian pemasaran itu ada produk-produk sampling ya yang Anda bawa misalnya. Nah, di surat tugas itu jelas berapa unit Anda bawa produk sampling gitu ya. Lokasi mana yang akan Anda tuju di sana jelas ya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi perusahaan mengendalikan tenaga pemasaran perusahaan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat motivasi, komunikasi juga digunakan untuk alat memotivasi, baik itu memotivasi bawahan atau pihak-pihak internal perusahaan maupun memotivasi para customer ya. Nah, contoh memotivasi customer misalnya Anda terbitkan sebuah program ya, program yang memberikan reward kepada customer ya. Nah, itu kan harus Anda komunikasikan baik dalam bentuk brosur atau dalam bentuk video misalnya sekarang, videonya Anda buat kemudian Anda upload di akun sosial perusahaan Anda ya. Itu sebenarnya bentuk dari peran atau fungsi komunikasi sebagai alat pemotivasi ya. Supaya apa? Supaya customer Anda melakukan pembelian secara berulang atau repeat order gitu ya. Kemudian sebagai ungkapan emosional ya, sebagai ungkapan emosional. Nah, contohnya kalau di internal itu kalau Anda melakukan kesalahan, perusahaan akan berikan Anda surat peringatan. Ya, itu artinya bentuk teguran pihak perusahaan kepada Anda. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau Anda misalnya mencapai produktivitas yang maksimal, Anda diberi surat penghargaan, dikasih sertifikat, itu juga merupakan bentuk dari komunikasi perusahaan menghargai prestasi Anda. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jelas fungsi komunikasi sebagai ungkapan emosional. Berhasil kita, capai target kita, dikasih bonus uang, plus dikasih juga sertifikat, piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan itu sebenarnya bentuk komunikasi perusahaan mengakui pencapaian Anda atau produktivitas Anda. Yang keempat jelas sebagai alat komunikasi yang seperti di awal tadi kita sudah bahas ya. Oke, selanjutnya kita lihat tujuan komunikasi itu apa sebenarnya ya. Jadi ada 4. Ada 4. Yang pertama, supaya komunikator dimengerti oleh komunikan. Nah, saya mau tanya nih, komunikator itu siapa? Komunikan itu siapa? Silakan. Tadi yang terakhir menjawab siapa? Angela ya. Yang terakhir menjawab tadi Angela. Angela mau tunjuk bukan. siapa? Bukan Pak, Cynthia. Cynthia tadi ya. Cynthia, masih ada Cynthia? Masih join kah Cynthia di sini? Atau sudah duluan pamit Cynthia? Oke, Cynthia sudah duluan pamit ya, nggak apa-apa. Angela, mau tunjuk siapa? Saya mau tahu pemahaman kita semua ya. Komunikan itu apa? Tadi, sorry ya, saya buka dulu. Komunikator itu apa? Siapa? Dan komunikan itu apa? Dan siapa? Silakan, siapa yang mau ditunjuk? Angela Vinka, Pak. Oke, boleh silakan dijawab. Yang disebut namanya? Iya, silakan Angel, silakan Angel. Kalau komunikator itu contoh sederhananya itu seperti sekarang. Komunikator itu Bapak dan kami sebagai komunikan yang menerima informasi dari Bapak gitu, Pak. Oke, benar ya. Terima kasih Angel ya. Benar. Ya, Pak. Langsung dia berikan contohnya praktek malam ini ya.
Oke, terima kasih Angel. Oke, jadi jangan sampai nggak tahu ya komunikator itu siapa, komunikan itu siapa ya. Oke, itu dia. Supaya apa yang ingin kita sampaikan ya mudah ditangkap oleh pihak yang menerima informasi kita nantinya ya. Kemudian tujuannya supaya apa? Supaya mengenal orang lain atau dikenal oleh orang lain ya. Dengan berkomunikasi kita bisa dikenal orang lain dan kita juga akan mengenal orang lain. Yang kedua, agar pendapat diterima orang lain ya. Jadi kalau kita diam-diam aja punya ide, orang lain nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dengan ide kita. Dengan berkomunikasi mereka ngerti, memahami kita. Oh ternyata yang ingin disampaikan si A adalah ini, dan ini ya. Kemudian tujuan komunikasi untuk menggerakkan orang lain ya. Coba Anda lihat iklan di televisi ya. Begitu Anda lihat iklan di televisi atau di media sosial, pada saat misalnya Anda butuh produk tersebut, sedikit banyak Anda akan tergerak mempertimbangkan produk itu untuk Anda beli nantinya, supaya masalah Anda teratasi ya, supaya masalah Anda teratasi. Kira-kira ini tujuan komunikasi ya secara umum. Ini kita masih konsep dasar ya, belum kita hubungkan ke aktivitas komunikasi pemasaran atau yang kita kenal dengan markom ya, marketing komunikasi. Belum, ini masih dasar. Review kembali, meskipun kalau saya nggak salah, Anda sudah belajar komunikasi bisnis ya, tapi ini review kembali, mengingatkan kembali. Nah, syarat-syarat komunikasi tentu harus ada sumber, harus ada komunikator, harus ada komunikan, harus ada pesan yang disampaikan ya. Kemudian pesan itu harus disalurkan melalui kanal atau media yang relevan ya. Kalau misalnya kita ingin mengirimkan informasi kepada teman yang berada di luar negeri misalnya. Kanal apa ya yang relevan, yang bisa cepat dia peroleh informasi yang ingin kita sampaikan? Salah satunya bisa melalui surel gitu ya, surat elektronik. Atau kalau kita punya nomor WhatsApp-nya, langsung aja kita WhatsApp. Ya. Jadi kanal sekarang itu lebih canggih dibandingkan kanal yang di zaman tahun 90-an ya. Jadi pesan itu bisa sampai sepersekian detik ya. Kemudian syaratnya harus ada efeknya, harus ada impact-nya ya, harus ada impact-nya atau efeknya. Jadi ketika kita menyampaikan suatu informasi harus ada reaksi atau respon dari komunikan. Ketika reaksi dari komunikan itu ada, maka syarat komunikasi sudah terpenuhi ya. Syarat komunikasi sudah terpenuhi. Reaksinya bisa bermacam-macam. Ya. Bisa reaksi yang memang isi pesan tersebut maknanya sama dengan makna yang kita ingin sampaikan. Bisa juga makna yang ingin kita sampaikan berbeda dengan makna yang diterima oleh si komunikan ya. Itu sering terjadi. Saya bilang A, yang nerima bisa jadi A+. Ya, A+. Jadi udah beda A-nya, bukan A yang sesungguhnya yang ingin saya sampaikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya. Kita coba kembali ke kuisnya ya. Kita coba kembali ke kuisnya. Sepertinya kondisinya sudah baik jaringan saya. Kita coba kembali ke kuisnya ya, siap-siap di depan monitor Anda. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, sudah tampil Felix? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Sudah tampil ya? Oke, sudah tampil ya? Serius nih saya, sudah tampil kah? Sudah, baik. Lihat di monitor Anda join dulu ke joinmyquiz.com.
Setelah itu masukkan kode 739918. Join dulu ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 739918. Ya, sudah 2 orang yang join ya. Iya, ada 3. Iya, silakan. Erik Tandias sudah join. Angela sudah join, Felix sudah join, ada 6 yang sudah join. Iya, Leoni, Tesia sudah join. 7, 8. Oke, silakan yang lain, silakan join. Oke, silakan join. Sudah? Oke, 11 orang ya. Lisa sudah join. Fernando sudah join. Ya. Ferdi juga ya, sudah. Sudah 12 yang join, masih ada lagi yang mau join? Silakan yang mau join. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya mungkin. Mungkin 2 menit lagi cukup waktunya. Atau 12 ini aja. Oke. Iya. Masih ada yang coba masuk, Pak. Sinyalnya kurang bagus di beberapa orang. Soalnya lagi hujan. Iya, betul. Betul, Felix. Sinyal saya juga kurang bagus, Felix. Kita nggak bisa powerful ya malam ini. Saya nggak bisa powerful malam ini ya. Ini minusnya ya, minusnya. Di tempat saya kadang bisa bagus, di tempat yang nerima bisa tidak bagus. Efeknya pesan tidak tersampaikan, gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita ada backup ini, rekaman. Nanti bisa dilihat kembali. Ya, Yesi sudah, Anggi juga sudah. Sudah 18 yang join, 19, ya. Silakan join. Nggak bisa? Siapa yang tidak bisa? Septi, Pak. Oh, Septi nggak bisa. Nggak apa-apa, Septi. Di lain kesempatan bisa join lagi. Ya, di permainan ini ya. Nggak apa-apa, Septi. Oke, sudah ada 21 yang join di kuis kita. Oke, 22. Oke, kalau nggak ada lagi kita start ya. Saya akan start. Cara buka kuisnya gitu. Tunggu aja Pak sampai 20.15, 2 menit lagi. Oke, baik Felix. Baik, Felix. 20.15. Kita tunggu. Cara buka kuisnya, join menggunakan buka join myquiz.com. Lihat monitornya, di sana ada Anda buka joinmyquiz.com. Ketikkan di browser Anda, joinmyquiz.com. Kemudian setelah sudah Pak, masuk sinyal dulu kurang bagus, Pak, untuk join, Pak. Iya, nggak apa-apa. Minggu depan ya. Minggu depan bisa join ya. Nggak apa-apa. Ya, Nurul. Nggak apa-apa, Nurul ya. Minggu depan Nurul bisa join lagi ya. Oke. Sudah 22? Iya, 23. Kondisinya memang lagi kurang bagus sinyal kita malam ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita optimalkan saja. 24, Yulianti Dewi sudah join. Ya, Hilda juga sudah join. Nggak bisa join, Pak. Nggak bisa, nggak apa-apa. Minggu depan kita coba ya. Ini jaringannya, Pak. Gimana? Sorry, Nurul, gimana? Ya, bagi yang nggak bisa join, jangan berkecil hati. Setiap minggu saya akan buat sesuatu yang menarik untuk Anda ya. Nanti kita akan
tujuannya pembelajaran ya, tujuannya pembelajaran, bukan bermain gitu ya. Murni semua adalah pembelajaran. Oke, sudah 26 yang join? Sudah bisa kita mulai, Felix? Atau 1 menit lagi ya, Felix? 1 menit lagi. Boleh, 1 menit lagi ya. 26 yang sudah join. Sudah boleh mulai, Pak. Oke, saya start ya. Perhatikan monitor Anda. Waktu menjawab untuk satu soal hanya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai kuisnya. Sudah semua, Pak. Ya. Oke. Kita lihat hasil akhir. Ya, Rizky. Oke, Rizky. Ada Rizky? Mana yang namanya Rizky? Ada, Pak. Mana Rizky? Hadir, Pak. Coba buka videonya dulu. Saya mau lihat. Oke, Rizky. Nah, dengan mudah menjawab pertanyaannya. Memang menguasai ilmu komunikasi bisnis? Enggak, Pak. Kebetulan aja itu, Pak. Kebetulan saja ya. Tapi bukan kebetulan sih sebenarnya. Sebenarnya informasi mengenai pertanyaan itu sudah pernah kita dengar dan sudah pernah kita tahu, ya. Jadi pada saat muncul informasi yang sama, daya ingat kita itu kembali menggali informasi tersebut, ya, sehingga kita yakin nih jawabannya pasti ini, gitu, ya. Terima kasih Rizky, terima kasih juga Felix di peringkat kedua. Satu lagi Sama-sama, tadi Pak.
Ya, satu lagi tadi siapa tuh yang di peringkat 3? Saya sudah tutup. Ya, ini ada namanya. Ferdi ya, Ferdi di peringkat 3. Nih dashboard skornya ya, kita bisa lihat. Ada yang tidak menyelesaikan ya, nggak apa-apa. Ya, berapa salah, berapa benar. Ya. Felix 4 benar, Rizky juga 4 benar, cuman dari waktu pengerjaannya juga dihitung ya poinnya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke presentasi kita ya. Waktunya sudah lewat 3 menit. Boleh kita lanjut? Kurang lebih saya butuh waktu 10 menit. Kalau Anda setuju kita lanjut. Kalau enggak ya kita akhiri sampai di sini gitu. Kira-kira gimana? Dapat. Lanjut ya, sedikit lagi aja nih. Sedikit lagi aja ya. Oke, baik. Kita lanjut. Sedikit lagi aja. Nah, ini tadi ya. Oke, ini jenis-jenis komunikasi ya. Bisa dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Tadi ada langsung, tidak langsung. Dari maksudnya ya, dari maksudnya. Maksudnya apa? Melakukan penawaran kah? Menawarkan produk kah? Melakukan penawaran misalnya kalau ada misalnya supplier gitu ya, supplier mau memasukkan bahan baku ya, Anda buat komunikasi penawaran. Kemudian Anda juga bisa menawarkan ya. Menawarkan kepada customer gitu ya, produk yang Anda produksi. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Ini gampang sekali, mudah sekali kita identifikasi bentuknya. Yang internal itu skopnya seperti apa, eksternal itu seperti apa. Itu berbeda, pola komunikasinya, cara berkomunikasinya, media yang digunakan itu berbeda. Kemudian komunikasi itu dibedakan berdasarkan aliran informasi. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi, ya, struktur organisasi itu sebenarnya menggambarkan aliran koordinasi. Ya, koordinasi itu syarat dengan proses berpindahnya suatu informasi ke satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, ada yang selepel boleh saling berkomunikasi, di bawah level tidak boleh langsung berkomunikasi di atas levelnya gitu ya. Jadi itu aliran paling mudah kita lihat bentuk aliran informasi itu dari struktur organisasi. Nah, komunikasi pemasaran sendiri ini dia ya, sebenarnya dijadikan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, mengingatkan secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual ya. Itu komunikasi pemasaran. Konsennya beda, fokusnya beda ya. Nah, ini bauran komunikasi pemasaran secara umum. Ini yang akan kita bahas nanti satu persatu ya. Apa sih iklan itu? Iklan itu apa ya? Ada yang tahu? Iklan itu apa? Mungkin Reinhard ya. Reinhard, iklan itu apa ya Reinhard? Menurut saya iklan itu adalah sebuah media promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produk dari perusahaan tersebut. Bagus, terima kasih ya. Informasi yang dikemas oleh perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan biasanya iklan ini ya ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Ya. Kalau sponsorship kira-kira sama nggak dengan iklan, Bima Wibisono? Oke, Bima lagi nggak stay. Promosi penjualan ya, promosi penjualan. Ini bisa bentuknya apa ya? Informasinya itu memang diarahkan, ya, diarahkan untuk konsumen ketika membaca informasi tersebut dipaksa tertarik untuk membeli, ya, untuk membeli produk yang ditawarkan. Kemudian acara dan pengalaman ya. Kalau perusahaan mengadakan event, ya event, kalau di slideshow itu Anda lihat
Ji, kalau saya nggak salah ini Susuji ya. Susuji itu melakukan event. Nah, event ini sebenarnya bentuk komunikasi pemasaran ya. Kemudian hubungan dengan masyarakat, humas ya, atau public relation itu juga merupakan bagian atau upaya dari perusahaan mengkomunikasikan pesan ya, baik itu mengenai produknya, mengenai keberadaan perusahaannya dan lain sebagainya. Nah, pemasaran interaktif ya, pemasaran interaktif ini antara penghasil produk atau produsen dengan konsumen itu selalu saling berinteraksi ya, berkomunikasi ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa di pertemuan berikutnya. Pemasaran dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ini terjadi karena adanya konsumen yang puas menggunakan produk dan jasa kita sehingga dia bersedia secara sukarela menceritakan pengalamannya kepada orang lain ya, menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan merekomendasikan orang lain tersebut untuk membeli produk kita. Kamu kalau mau beli handphone merek ini aja, saya udah pakai nih puluhan tahun, nggak rusak-rusak, baterainya nggak soak-soak. Kalau mau belanja di kedai si A saja, ya, dia nggak pernah nokoh timbangannya, harganya juga murah, nggak jauh beda dengan kalau kita pergi ke pasar. Nah, itu bentuk komunikasi pemasaran dari mulut ke mulut, ya. Dari mulut ke mulut yang pada umumnya dibentuk oleh individu-individu yang berada di luar lingkaran perusahaan. Itu lebih kencang alur informasinya ya, lebih kencang cakupan informasinya ya, lebih menyebar informasinya. Kalau dari luar, kalau dikemas dari dalam bisa Pak, bisa. Dikemas dari dalam bisa, tapi yang namanya dikemas settingan ya, bukan alami mengalir dari pengguna produk testimoninya, tapi dari dalam. Nah, itu memiliki keterbatasan tentunya. Ya. Nah, menurut penelitian biasanya ya, kalau orang tidak puas itu, satu orang tidak puas mewakili 5 orang. Dan sebaliknya juga, kalau seseorang yang puas bersedia menceritakan pengalamannya kepada orang lain, itu sebenarnya mewakili 5 konsumen yang puas akan produk dan jasa kita. Itu hasil penelitian. Ya. Terbukti atau tidak, sebaiknya kita teliti lagi untuk membuktikan itu. Ya. Saya tertarik untuk meneliti itu. Ya. Benar nggak ya menurut ahli ini, satu orang itu mewakili 5 orang konsumen suatu perusahaan. Nah, itu kan sesuatu yang menarik untuk kita teliti sebenarnya ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya. Penjualan personal atau personal selling. Jadi tenaga penjualan langsung membawa produk, menawarkan kepada target market dan langsung jumpa dengan target market, langsung berbicara mengenai keunggulan produk, layanan-layanan yang ditawarkan, bahkan sampai kepada tahap negosiasi sehingga terjadi proses transaksi jual beli. Kira-kira seperti itu ya. Itu aja malam ini yang mau saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan dalam waktu 5 menit. Silakan angkat tangannya ya. Silakan. Jangan takut bertanya kepada saya ya. Karena dari proses pertanyaan Anda itu bisa saja saya dapat ilmu atau wawasan yang baru dan sebaliknya ya. Silakan terkait materi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, jangan adem kelasnya, ayo silakan. Yang mau bertanya. Hilda mungkin, Hilda ada yang mau ditanyakan, silakan Hilda. Nggak ada, Pak. Oke. Memahami apa yang saya sampaikan atau terlalu cepat saya menyampaikannya? Paham dengan apa yang saya sampaikan?
Oke. Nah, Hilda, paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Oke, Johannes. Apa kabar Johannes? Baik, Pak. Baik. Iya, Johannes mengikuti apa yang saya sampaikan tadi? Sejauh ini mengikuti, Pak. Mengikuti. Ada yang kurang paham, Johannes? Kalau sejauh ini masih aman-aman aja, Pak. Aman-aman aja. Ya, Pak. Saya mau pastiin pesan saya tersampaikan tidak gitu ya. Jangan nanti saya bilang A, Johannes anggapnya B, kan nggak nyambung. Sebelum Iya, berakhir kita clearkan dulu gitu. Paham ya? Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Iya, ini ya, bahasa yang saya gunakan maaf ya, kadang bisa intelektual, kadang bisa lapangan ya. Yang mudahnya Anda lah mengingatnya. Saya coba kemas ya. Lapangan seperti apa. Nah, seperti personal selling tadi ya, penjualan langsung tadi. Langsung aja saya bilang tenaga penjual gitu ya, tenaga penjual. Tenaga penjual yang membawa produk secara langsung ke target market. Sampai di sana mereka saling berkomunikasi, bisa sampai terjadi negosiasi sehingga sampai terjadi transaksi. Sampai di sana peran seorang personal selling ya, diberi hak oleh perusahaan untuk melakukan proses negosiasi dengan batasan tertentu ya. Angka segini ya, angka segini terendah kalau customer mau kasih. Jadi sebelum menuju angka yang terendah, biasanya si personal selling ini memiliki trik, memiliki keterampilan bagaimana jangan sampai di angka terendah. Setidaknya di angka pertengahan ya. Misalnya satu produk harganya 100.000, ini contoh ya, 100.000 contoh. Satu produk harga 100.000. Modal dari perusahaan itu misalnya hanya sebesar 80.000. Diberikan ke seorang tenaga penjualan langsung. Modal 80 tadi. Si pihak perusahaan bilang, kalau bisa upayakan harganya di angka 100.000. Kalau ternyata customer ingin bernegosiasi, upayakan harganya di harga yang terendah. Harga terendah itu misalnya di angka 90.000. Nah, antara 90.000 dengan 100.000 masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan ya. Lebih dari 10.000. Kalau tadi kan modal 80, harga terendahnya 90, untung perusahaan 10.000. Di antara 90 ke 100 masih ada harapan perusahaan mendapatkan untung lebih dari 10.000. Dan disinilah diuji kemampuan bernegosiasi seorang tenaga penjualan ya. Makanya di mata kuliah manajemen ada juga namanya teknik negosiasi. Ya, benar ya Felix, ada mata kuliah itu teknik negosiasi. Belum masuk, Pak. Belum masuk, tapi ada. Kalau nggak salah ada strategi apa gitu ya? Beda dengan komunikasi bisnis ya? Beda harusnya, Pak. Beda, oke. Nah, itu aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, buka semua kameranya, kita ambil dokumentasinya, kita masuk ke ruang digital dulu. Silakan dibuka kameranya. Saya akan ambil dokumentasinya. Oke. Silakan. Silakan dibuka kameranya. Ya. Oke, atur sebaik-baiknya posisinya ya. Oke. Oke. Jangan landscape ya. Jangan landscape. Oke, lagi ada lagi. Oke, sehat-sehat semua saya lihat, cerah-cerah semua. Ya. Cerah-cerah semua. Sudah hampir 1 tahun ya, mungkin 1 tahun kita nggak jumpa ya. Oke. Oke, senyum semua. 1, 2, 3. Saya akan ambil dokumentasinya. Smile. Ada lagi yang mau join? Ada lagi? Kita tunggu.
Oke, silakan. Ayo, silakan lagi yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang muncul nih kayaknya. Sebentar ya. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, resmi sudah ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di lain waktu. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Hasil dokumentasinya nanti akan saya share ya di channel kita. Iya, Pak. Oke, terima kasih Felix sudah bantu saya. Oke, Pak. Ya, sudah bantu saya. Putus atau tidak suara saya, tampilan slideshow saya. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat semua. Meeting saya akhiri. Oke, Pak.